241 terbongkar karena memanfaatkan peran yang tak terucapkan. Namun, Tuan, jika memungkinkan, lebih baik jika Anda tidak mengetahui hal ini. Li Hanlin memiliki nada aneh dalam suaranya saat dia berbicara hati-hati kepada anak laki-laki kecil di ujung telepon. Dia melihat informasi yang telah dikumpulkannya dan tidak tahan untuk mengirimkannya kepadanya. Kebenarannya terlalu kejam. Dia ingin menyembunyikannya dari anak kecil itu tetapi tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada anak itu juga. Duduk di depan meja belajar, ia membuka faksnya. Sambil menunggu informasi terkirim, Yuyu membuka laptopnya dan melihat pemberitahuan di pojok kanan bawah layar. Aktris wanita populer ketahuan memanfaatkan aturan tak tertulis dengan petinggi Huan Yu. Biasanya dia tidak peduli dengan gosip ini. Namun, hari ini, dia mengkliknya tanpa sadar. Berbicara tentang aturan yang tidak tertulis, itu adalah hal yang lumrah dalam industri hiburan. Di dunia yang penuh kemewahan dan pemborosan ini, banyak cerita buruk yang tidak diketahui publik. Banyak bintang yang tampil memukau dan cantik, banyak artis wanita menampilkan diri sebagai gadis remaja yang murni, tetapi saat sendirian, wajah mereka sangat mengerikan. Di dunia bisnis pertunjukan, godaan mematikan berlimpah, jika seorang artis ingin memperkenalkan nama mereka di industri yang penuh bakat ini, mereka dapat memanfaatkan aturan tak terucapkan. Meski merupakan artis wanita, lain, jarang sekali media yang meliput skandal dari Huan Yu Entertainment. Selama ini, hanya sedikit artis di bawah naungan Huan Yu Entertainment yang terungkap melakukan perbuatan memalukan. Bagaimanapun, artis-artis Huan Yu memiliki pendukung yang kuat. Huan Yu Entertainment merupakan tonggak sejarah bagi berbagai perusahaan hiburan. Jika melihat industri hiburan saat ini, bahkan Euroking Entertainment, agensi papan atas industri film saat film-film Hong Kong sedang naik daun, jauh dari kata sebanding. Yang lebih menakutkan adalah Huan Yu Entertainment memiliki saham di 8 perusahaan media teratas di negara itu, pengaruhnya terhadap media cukup besar. Karena itu, seluas industri hiburan, sebagian besar informasi berada di bawah kendali Huan Yu Entertainment. Informasi yang merugikan perusahaan biasanya ditutup-tutupi. Dengan demikian, publik dibuat bingung dengan terungkapnya seorang artis Huan Yu yang mengikuti aturan tak tertulis. Biasanya, jika seorang bintang wanita sangat tidak beruntung untuk difoto, Huan Yu akan membeli foto-foto itu dengan jumlah yang besar untuk melindungi citranya. Sekarang, yang pertama kali mengungkap skandal ini adalah perusahaan media papan atas di bawah Huan Yu Entertainment, Star Entertainment News. Mungkinkah aktris wanita populer ini telah menyinggung petinggi Huan Yu dan petinggi itu ingin menempatkannya pada posisi melalui hal ini? Yuyu mengernyitkan alisnya. Ia membaca sekilas isi berita itu. Orang yang terlibat dalam skandal itu sebenarnya adalah salah satu aktris wanita paling populer dari Huan Yu Entertainment, Tang Yu. Pagi-pagi sekali, Tang Yu terlihat memasuki villa petinggi Huan Yu, menjadi berita utama di Phoenix News. Berita itu didukung oleh gambar, bukti nyata dari peristiwa memalukan ini. Dalam beberapa gambar, salah satunya memperlihatkan Tang Yu berdiri di pintu masuk sebuah villa, dan gambar lainnya memperlihatkan dia memasuki villa dengan bantuan seorang pembantu. Orang yang terlibat dalam insiden itu adalah Direktur Dewan Huan Yu, Li Wenxing. Selama ini, Li Wenxing memiliki reputasi yang buruk di industri seperti Heling Xiang. Memanfaatkan identitasnya sebagai pemegang saham, ia berhasil mendekati banyak bintang wanita. Dari desas-desus, pria itu memiliki selera yang unik dalam suatu bidang tertentu, ia suka bermain dengan berbagai trik dan akan melakukannya sesuai dengan seberapa menariknya. Ia memang tidak lebih baik dari Heling Xiang. Hanya saja dia memiliki akses ke banyak sumber daya, lagi pula, saat ini, Huan Yu Entertainment memang merupakan kerajaan produksi media dan memiliki banyak sumber daya. Tentu saja, banyak artis yang ingin ditiduri olehnya. 242 kebenaran telah terungkap. Kabarnya, masalah ini menjadi semakin buruk karena kali ini istrinya memergokinya. Ini adalah berita besar. Selain foto, perselingkuhan itu terekam kamera. Dengan tirai terbuka lebar, Li Wenxing sama sekali tidak berhati-hati saat meniduri Tang Yu. Dia tampak tidak peduli dengan kehadiran paparazzi saat itu, meskipun dia mungkin tidak menduga masalah itu akan meledak. Ada dampak kecil lainnya dari berita ini. Keesokan harinya setelah pesta gala Huan Yu,
Semua media besar yang memerintahkan reporternya bekerja sepanjang malam untuk menghasilkan artikel tentang pengungkapan yang mereka pilih, merilis berita tersebut pada pagi hari. Namun, pagi itu, Star Entertainment News ikut-ikutan dengan mengisyaratkan liputan eksklusif terhadap seorang bintang muda yang telah menggunakan cara curang untuk memajukan karirnya. Ketika berita itu dirilis, berbagai organisasi media terkejut. Benarkah itu? Hal ini mengacaukan rencana mereka dengan berita yang mereka pilih dengan cermat. Awalnya, mereka mengira ini adalah taktik jitu lain yang digunakan oleh para investor untuk menghasilkan publisitas bagi pertunjukan mendatang mereka. Mereka sudah terbiasa dengan tipu daya seperti itu. Pada pukul 7 pagi, skandal Li Wenxing dan Tang Yu dirilis, dan secara tak terduga menjadi viral. Star Entertainment News memonopoli minat publik, sehingga yang lain tidak bisa duduk diam dan hanya menonton. Satu persatu, mereka mengungkap rahasia gelap dan kotor sang aktris untuk menciptakan berita yang lebih sensasional. Oleh karena itu, sejarah kelam Tang Yu terungkap ke publik melalui berbagai media. Media massa menjadi heboh dengan masa lalunya yang kelam. Dulunya adalah seorang pendamping sebelum memasuki bisnis pertunjukan, dia bekerja di klub malam. Tidur dengan dua wakil sutradara dan beberapa aktor terkenal untuk mendapatkan peran utama dalam. Bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan sesama aktris, Yang Mi, dari agensi yang sama. Menindas pendatang baru selama produksi. Seolah-olah media ingin mencabik-cabiknya, menyingkap satu demi satu kekotorannya yang terpendam. Pihak yang paling rugi di sini adalah penggemarnya. Perannya dalam banyak film dan acara selalu menjadi gadis manis dan polos, yang membuatnya mendapatkan banyak penggemar pria yang sederhana. Impian mereka pupus setelah mengetahui sifat aslinya, dan banyak dari mereka yang menentangnya. Basis penggemarnya di Weibo anjlok dari 10 juta menjadi 5 juta dalam hitungan hari. Para aktris, termasuk Yang Mi, yang cukup dekat dengannya segera merilis pernyataan yang mengklarifikasi hubungan mereka dengannya. Kini setelah citranya hancur, mereka mulai menjauhinya. Di industri hiburan yang mematikan, ada pula yang memilih untuk menghancurkannya dengan memanfaatkan publisitasnya yang buruk. Dia adalah pengaruh buruk bagi kaum muda. Saat Yuyu membaca kalimat ini dengan suara keras, ia melihat beberapa lembar kertas digulung keluar dari mesin faks. Ia berjalan mendekat, mengangkat tumpukan lembar informasi, dan mulai membaca. Wajahnya membeku setelah sekilas pandang. Tangan yang memegang kertas itu tampak gemetar. Apa ini? Inikah kebenaran yang aku inginkan? Perkataan Li Hanlin terngiang lagi di telinganya, apakah ini yang menyebabkan dia merasa terhambat? Tepat pada saat itu, bunyi bel pintu yang keras menyadarkannya dari lamunannya. Ia menyalakan CCTV dan melihat kakeknya berdiri di luar pintu. Li Qin, yang berdiri di sampingnya, tampak khawatir dan cemas. 243 suam-suam kuku. 4. Wajahnya tampak bingung sebelum berubah masam. Mengapa mereka ada di sini? Kalau saja ini terjadi sebelum hari ini, ia akan memasang wajah polos dan tersenyum saat menyapa kakeknya dengan penuh kasih sayang. Namun, setelah membaca informasi yang difaks kepadanya, dia merasa terpisah dari kakeknya. Pikiran lain muncul di benaknya dan kemudian dia menyeringai. Mungkin, kakeknya datang ke sini untuk mencari bantuan. Yuyu, apakah ibumu ada di rumah? Tanya Yun Yecheng dengan cemas. Kita bisa bicara di dalam. Anda membiarkan mereka masuk ke apartemen dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Pasangan itu telah mengamati ekspresi Yuyu dengan saksama sejak mereka melangkah masuk pintu. Sang kakek merasakan sesuatu yang berbeda terhadap cucunya. Ia tidak tahu apa yang berbeda, kecuali bahwa anak itu telah berubah menjadi suam-suam kuku. Tidak ada senyum di wajahnya, dan ia bersikap acuh tak acuh dan dingin terhadapnya. Yuyu cukup peka untuk menangkap tatapan anehnya. Dia membalas tatapannya dengan tajam. Ekspresinya yang tajam dan dingin mengejutkan kakeknya, yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Seorang anak seusianya seharusnya tidak memiliki tatapan seperti itu. Kau, apa yang terjadi padamu? Mengapa dia tiba-tiba bersikap dingin padaku? Dulu dia pasti memanggilnya, kakek, dengan penuh kasih sayang. Pasti ada alasan di balik perubahan mendadak ini, meskipun dia tidak dapat memastikannya bahkan setelah berpikir sejenak. Istrinya mendengus. Dasar tidak tahu terima kasih. Apa kau sudah lupa cara menyapa orang yang lebih tua? Apa ibumu sudah mengajarkanmu rasa hormat?
Bukan urusanmu apa yang diajarkan ibuku, bantahnya dingin. Kamu, dia begitu marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Anak ini memberontak. Dulu dia penurut. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tetap memanggilnya dengan hangat sebagai nenek. Dia akan menjaga sopan santunnya bahkan ketika dia mengabaikannya. Dia tidak seperti itu sekarang. Dia tidak hanya kasar, dia bahkan membalas. Wajahnya sangat suam-suam kuku, tatapannya begitu dingin hingga dapat membekukan partikel udara di sekitar mereka. Ekspresinya membuat bulu kuduknya merinding. Apa kau memberontak? Kau benar-benar anak ibumu, kau juga tidak punya sopan santun. Benar-benar menyebalkan. Apa kau tahu cara menghormati orang yang lebih tua? Dasar anak yang tidak sopan. Kesabarannya sudah habis. Apakah kamu sudah menggosok gigi sebelum keluar rumah? Dia tidak dapat memahami sarkasmenya. Ia melanjutkan dengan santai, ini rumahku, jadi sebaiknya kau jaga mulutmu. Kau akan malu jika aku mengusirmu. Kamu, dia ingin membentaknya, tetapi dihentikan oleh perintah kasar suaminya, diam sekarang. Pria itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia menatapnya dengan heran, kata-katanya ditujukan kepadanya karena dia sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Dia dengan patuh menutup mulutnya untuk sesaat ketika dia melihat wajahnya yang mendidih. Mereka ada di sini untuk suatu urusan penting. Yuyu kembali duduk santai di sofa dan bertanya dengan nada mengejek, "Kakek, ibu sedang tidak di rumah sekarang. Ibu bisa beritahu ibu apa saja yang ibu mau." 244 menghisapnya sampai kering. Likin terkekeh sendiri. Anak ini masih berusia 6 atau 7 tahun, tetapi dia berpura-pura menjadi orang dewasa yang berpengalaman. Bagaimana Yun Sishi mendidik anaknya? Dia lalu ikut bicara, "Anak muda, apa yang kamu tahu? Tunggu ibumu pulang, kita punya hal-hal yang harus dibicarakan dengan orang dewasa." Yuyu dengan dingin mengangkat matanya dan menatapnya dengan tajam. Dia tampak seperti seseorang yang telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, dewasa dan sombong. Dia secara intuitif menyusut. Dia benar-benar takut dengan tatapannya hingga menutup mulutnya. Setelah itu, dia memikirkannya dengan saksama, dan dia terus merasa ada yang tidak beres. Dia hanyalah seorang anak kecil, tetapi dia memiliki sepasang mata yang mengancam. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak usah bertele-tele. Kalau soal pinjaman, tanya saja langsung, katanya dengan nada datar namun tegas. Yun Yecheng terkejut. Dia saling menatap dengan heran dan bahkan merasa agak sulit untuk menelan ludah. Rasa malu hampir tidak dapat disembunyikan dari wajahnya khususnya, dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini untuk meminta pinjaman kepada ibumu? Jika ini tentang pinjaman, maka aku tidak akan mengantarmu keluar." Anak laki-laki itu mengabaikan pertanyaannya dan segera menunjukkan pintu keluar. Dia tercengang, dan dia marah besar. Dia akhirnya ingin berbicara baik-baik dengan putri angkatnya, tetapi malah ditolak dengan canggung oleh anak perempuan itu. Yun Yecheng berkata, "Yuyu, kamu tidak akan mengerti jika aku membicarakannya kepadamu. Nana ada di rumah sakit, dan kondisinya kritis saat ini. Kakek juga tidak mau, tetapi kakek saat ini sedang dalam situasi yang sulit. Kakek hanya bisa meminta bantuan ibumu." Pagi-pagi sekali hari ini, ada telepon dari rumah sakit yang memberitahu mereka bahwa Yun-na mengalami kecelakaan dan sekarang berada di bangsal rumah sakit. Mereka bergegas ke sana, tetapi hampir pingsan karena terkejut ketika melihatnya terbaring di tempat tidur. Hal ini khususnya terjadi pada Likin, ketika ia melihat sendiri wajah Yun-na hancur total, ia sangat marah dan histeris di rumah sakit. Ia meratap dan ingin mencari pelaku yang telah membuat putrinya cacat. Sayangnya, staf rumah sakit juga tidak mengetahui kejadian tersebut secara keseluruhan. Pasien dikirim ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Seorang pria misterius berjas telah membayar semua biaya perawatan dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Yun Yecheng menemui dokter yang bertugas dan menanyakan kondisi Yun-na. Dokter langsung menjawab, "Wajah putri Anda bisa dibilang rusak. Wajahnya memiliki lebih dari 10 luka panjang, dan luka-luka itu dijahit dengan beberapa jahitan untuk menutupnya. Sayangnya, wajahnya tidak dapat terlihat di depan umum lagi." Namun, dokter tersebut menyatakan bahwa tidak semua harapan hilang. Jika situasi mereka memungkinkan, mereka dapat menyiapkan beberapa ratus ribu yuan, mencari klinik kecantikan yang terpercaya, dan mendaftarkannya untuk operasi plastik. Mungkin,
Penampilannya dapat dipulihkan dengan cara ini. Menyiapkan beberapa ratus ribu yuan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana Yun Yecheng saat ini mampu menghasilkan begitu banyak uang? Saat Li Qin merasa tertekan, Yun Na sadar kembali dan menyadari kondisi wajahnya sekarang. Dia menangis keras dan mengancam akan bunuh diri. Dia berkata dia tidak akan hidup jika wajahnya hancur. Dia sedih. Bagaimana putrinya bisa sampai seperti ini tanpa alasan? Bajingan macam apa yang telah menghancurkan wajah putrinya? Bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya di masa depan? Melihat Yun Na menangis dan mencoba bunuh diri, akhirnya ia berhasil menenangkan Yun Na yang ingin bunuh diri dengan susah payah. Ia meyakinkan Yun Na bahwa ia akan mengirim Yun Na untuk operasi plastik dan wajahnya akan kembali seperti semula. Pikiran Yun Na pun menjadi lebih tenang. 245 kambuh. Perawat bergegas untuk menyuntiknya dengan obat penenang. Begitu Yun Na tak berdaya menerima obat itu, Yun Yecheng teringat pada Yun Cixi dan memutuskan untuk berbicara dengannya tentang apa yang harus dia lakukan saat ini. Namun, Anda dapat melihat niat mereka. Dengan Yun Na yang sedang mengalami krisis untuk mengembalikan penampilan aslinya, mereka, terutama Li Qin, jelas akan memilih untuk mengumpulkan uang untuk operasi plastik. Apakah dia hanya rela melepaskan ibunya ketika dia sudah menghisapnya sampai kering? Dulu, dia sering memanggil ibunya dengan sebutan, Jalang, dan kini, saat putri kandungnya dalam masalah, dia berani memperlihatkan kartu keluarga kepadanya, bahkan dia mengira bahwa dia bersikap munafik. Sebelumnya, dia biasa memanggil Li Qin, nenek, dan Yun Yecheng, kakek, itu karena ibunya. Sekarang setelah dia mengetahui hal itu 6 tahun lalu, dia tidak akan lagi memperlakukan mereka dengan baik demi masa lalu. Yuyu, bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada kakekmu? Kau masih sangat muda, tapi kau tidak punya sopan santun. Dia menceramahinya dengan tegas. Kakek, hehe, aku tidak punya kakek seperti dia. Yuyu memainkan cincin di tangannya dan berkata dengan tenang, jika dia adalah kakekku, dia pasti tahu betapa banyak penderitaan yang telah dialami ibuku selama bertahun-tahun. Sedangkan kamu, Li Qin, aku biasa memanggilmu nenek, tetapi kamu tidak peduli dengan keberadaanku. Selama 6 tahun ini, kamu tidak pernah peduli dengan ibuku dan aku. Dulu, mengapa tidak terlintas dalam pikiranmu bahwa dia adalah putrimu dan aku adalah cucumu? Sekarang setelah kamu dalam kesulitan, kamu memanfaatkan apa yang disebut hubungan kekerabatan, maaf untuk mengatakannya, tetapi sudah terlambat. Tubuh Yun Yecheng menegang, wajahnya berubah pucat. Selama ini, dia tidak menjadi ayah yang berbakti kepadanya, dia benar-benar merasa berutang banyak pada putrinya. Namun, sikap cucunya terhadapnya sangat berbeda, dan dia tidak dapat memahami keseluruhan situasi. Li Qin cepat kehilangan kesabarannya karena ketidakpuasannya, dan berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kapan keluarga Yun memperlakukannya dengan buruk? Bahkan jika kita bersikap dingin padanya, itu hanya karena kita sedikit bertengkar. Darah lebih kental daripada air, kakekmu adalah darah dagingmu sendiri, bukan? Haha, Yuyu tiba-tiba tertawa kecil, seolah-olah dia mendengar lelucon. Dia kemudian menjawab dengan nada datar, darah lebih kental daripada air. Kau pikir aku benar-benar tidak tahu bahwa ibu bukanlah putri kandungmu? Yun Yecheng merasa ngeri. Bagaimana dia tahu? Tidak ada yang memberitahunya bahwa Yun Cixi hanyalah anak angkat. Bagaimana anak ini tahu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia mengenal Yun Cixi dengan baik. Dia selalu memperlakukannya sebagai ayah kandungnya, dan putrinya ini sangat berbakti kepadanya selama ini. Baiklah, karena kau tahu bahwa ibumu bukanlah putri kandung kami, bukankah seharusnya kau membalas budi atas didikan yang telah ia berikan kepada kami? Tuduhnya tanpa basa-basi sambil menunjuknya. Ia tampaknya lupa bahwa orang di hadapannya hanyalah seorang anak berusia 6 tahun. Bayar, Yuyu meledak. Dia tiba-tiba berdiri, bergegas ke ruang belajar, mengeluarkan setumpuk kertas tebal, yang dengan kaku dia lemparkan ke Yun Yecheng, dan berbicara dengan suara dingin. 6 tahun yang lalu, ibuku pernah membantu keluarga Yun. Li Qin, apa yang kau anggap ibuku? Kau ingin menyia-nyiakannya, tapi aku, Yun Tianyu, tidak akan membiarkan itu. Dia berbalik dan tertawa muram. Juga, Tuan Yun, saya dengan hormat menyarankan agar Anda dan istri Anda tutup mulut mengenai hal ini. Jangan mengadu pada ibuku.
Anda tidak diperbolehkan menyebutkan apapun tentang hari ini. Dia marah dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Keluar. Yuyu tiba-tiba menunjuk ke pintu dan memerintahkan dengan dingin, keluar. Yun Yecheng segera berbalik dan pergi. Melihat ini, Li Qin pun bergegas mengikutinya. Yuyu tidak berekspresi. Mengingat harga yang harus dibayar oleh ibunya demi keluarga Yun 6 tahun lalu, hatinya hampir tercekik karena rasa sakit. Sakit sekali rasanya, seakan-akan jantungnya tertusuk-tusuk. Yuyu memegang sofa sebagai penyangga dan mencengkeram dadanya dengan kuat. Tiba-tiba ia merasa kesulitan bernapas. Sesak, rasanya seperti dia benar-benar tercekik. Keringat dingin mengucur dan membasahi dahinya saat ia duduk kaku di sofa. Napasnya memburu. Ia memegang dadanya, hanya untuk merasakan ada sesuatu yang menyempitkannya. Dadanya sesak dan sakit, dan ia hampir tidak bisa bernapas. Yuyu meringkuk tak nyaman di sofa. Jari-jarinya, yang berada di dadanya, mencengkeram kemejanya dengan lesu. Alisnya berkerut, dan wajahnya benar-benar pucat karena rasa sakit. Butiran keringat dingin terus menetes dari wajahnya ke sofa. Teleponnya tiba-tiba berdering. Yuyu melihat ke arah suara dering itu dan nyaris berjongkok di sofa sambil memegangi dadanya. Ia perlahan mendekati alat itu, salah satu kakinya baru saja menyentuh tanah ketika kakinya goyang dan lemas. Ia jatuh dari sofa ke lantai. Bernapas, dia hampir tidak bisa bernapas. Dia bergerak ke meja dengan susah payah, tetapi saat itulah teleponnya berhenti berdering. Dia mengangkat teleponnya dan, dengan tangan gemetar, menelepon balik. Dalam waktu 2 detik, panggilan tersambung, dan suara tenang Li Hanlin terdengar bertanya, Tuan. Tuan Li, selamatkan aku. Memukul. Ia tidak dapat melanjutkan karena ia kehilangan pegangan pada telepon, dan telepon itu jatuh ke lantai dengan bunyi berisik. Yun Tianyu tidak dapat bertahan lagi dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Sudut bibirnya berkedut, dan dia pun kehilangan kesadarannya. Suara khawatir Li Hanlin terdengar melalui telepon. Kau, Yun Tianyu, bertahanlah. Aku akan datang sekarang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Yun Yecheng membolak-balik halaman buku itu dengan tangan gemetar. Dia membaca setiap halaman dalam diam, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap hingga menjadi pucat pasi. Li Qin, yang duduk di sampingnya, menoleh dengan waspada. Ia mencoba mengintip beberapa kali, tetapi karena pencahayaan mobil yang buruk dan penglihatannya yang buruk, ia tidak dapat melihat apa yang tertulis di sana, jadi ia bertanya, sayang, apa semua ini? Jangan bicara pada saya. Dia menjadi marah dan tiba-tiba memotong pembicaraannya. Dia kemudian mengerutkan alisnya dengan serius dan meletakkan kepalanya di kursi sambil melihat ke atas. Jangan bicara padaku, Li Qin. Jangan bicara padaku. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan putrinya untuk menempuh jalur ibu pengganti 6 tahun lalu ternyata karena dorongan rahasia istrinya. 246 balap. Mobil Aston Martin itu melaju kencang, terus meluncur melewati bayang-bayang rimbun pepohonan yang dilewatinya. Di tengah-tengah perbukitan Hillstream Garden yang indah dan kanal-kanal yang berkelok-kelok, dengan aliran air yang mengalir, terdapat sebuah villa. Sekilas, hutan hijau itu tampak seperti lautan hijau. Diterangi cahaya bulan, dedaunan bergoyang tertiup angin malam, membentuk gelombang di atas laut hijau. Pemandangan yang indah itu sungguh memikat. Namun, saat ini, Yun Sishi, yang duduk di kursi penumpang, dengan gugup menatap jalan di depannya. Dia melirik tachometer dengan hati-hati, jarumnya berada di angka 4.500 lalu melihat speedometer 180 km per jam, dan jantungnya berdebar kencang. Cepat dan percepat, mobil balap Uber itu, bagaikan seekor kuda liar yang berlari kencang dan lepas dari kendalinya, melaju dengan cepat di sepanjang jalan pegunungan, seolah ingin menghancurkan pemandangan malam yang damai ini. Dia mungkin tidak tahu tentang mobil balap, atau apa arti perubahan kecepatan pada 4.500, tetapi dia perlahan merasakan efek dari kecepatan ini, meskipun awalnya tidak ada. Setiap kali mobil berbelok, dia akan merasakan sensasi yang menakutkan, seolah-olah mobil akan melayang kapan saja jika melaju sedikit lebih cepat dari ini. Dari villa ke kaki gunung terdapat jalan yang panjang dan berliku. Meskipun ada pagar pembatas tebing, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika mobil benar-benar menabraknya.
Barikade ini mungkin terlihat kuat dan kokoh, tetapi kemungkinan besar tidak akan mampu menahan tabrakan dengan mobil. Pagar ini tidak berguna dalam situasi seperti itu. Kalau mobil benar-benar hilang kendali, bahkan barikade dinding pun tidak akan mampu menahan tabrakan tersebut, apalagi pagar pembatas. Dia dapat membayangkan dengan jelas mobil itu melesat melewati barikade di atas tebing dan melayang di udara. Seperti dalam film laga Amerika, mobil itu, beserta manusia di dalamnya, akan terbakar. Muyase, ini terlalu cepat, katanya dengan cemas kepada pria di sampingnya sambil memegangi jantungnya yang berdebar kencang. Dia menoleh ke arah lelaki itu, hanya untuk mendapati dia tengah menatap ke depan dengan pandangan tidak tertarik, kepalanya disangga oleh satu tangannya. Pemandangan itu berlalu dengan cepat setiap detiknya. Dengan hanya satu tangan memegang kemudi, wajahnya yang menarik tampak tanpa ekspresi dan tenang di bawah sinar bulan. Ia tampak memegang kendali. Ya ampun, pria itu meliriknya sekilas sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dengan senyum nakal, dia tiba-tiba menginjak pedal gas, mesinnya mengeluarkan raungan ambisius dan melaju lebih cepat. Dia tidak tahu bahwa kecepatan 200 km, apalagi 180 km per jam berada dalam kendalinya. Mereka tiba di tikungan tajam di depan. Di sebelah kiri ada dinding gunung berbatu dan di sebelah kanan ada tebing tak berdasar. Di jalan berbukit, orang bisa melihat mobil balap ramping itu menyelesaikan drift gila-gilaan di tikungan itu, bodinya yang berkilau melukis garis perak yang mempesona di cakrawala di bawah sinar bulan. Ah! Dia menjerit, wajahnya memucat ketakutan dan dipenuhi keringat dingin. Apakah pria ini melakukan ini dengan sengaja? Saat mobil memasuki lingkungan tempat tinggalnya, wajahnya telah kehilangan semua warnanya. Dia mematikan mesin mobil setelah menghentikan mobil di bawah apartemennya. Sambil melepas sabuk pengaman, dia menggodanya dan bertanya, "Kenapa? Kamu takut banget?" Dia lalu dengan lembut dan penuh canda menggerakkan jari telunjuknya yang ramping ke wajahnya, yang terasa dingin saat disentuh. Dia menenangkan diri dan melotot ke arahnya, sambil bertanya dengan curiga, "Muyase, apakah kamu melakukannya dengan sengaja?" Dia tidak bisa berhenti melotot ke arahnya. Pipinya yang kemerahan dan matanya yang jernih tampak sembab karena ketidaksenangannya terhadap cara mengemudi yang salah dan kelegaan setelah gempa susulan. 247 menyalahkan diri sendiri. Aku sengaja melakukannya. Apa yang kulakukan dengan sengaja? Dia berpura-pura tidak bersalah. Bibirnya melengkung membentuk senyum nakal karena dia tahu apa yang dimaksud wanita itu. Sebenarnya, dia menganggap ekspresi ketakutan wanita itu agak menggemaskan. Ada beberapa wanita yang, selain memiliki paras yang menarik, juga memiliki mata yang sangat menawan, dan dia adalah salah satu wanita seperti itu. Bahkan saat dia melotot, orang bisa dengan mudah salah mengiranya sebagai tatapan pemarah, yang sangat memikat. Matanya perlahan-lahan menjadi kabur, dan seolah-olah dia telah memberikan mantra padanya, jari-jarinya tanpa sadar terulur untuk menyentuh wajahnya. Dia dengan dingin menghindar dan menamparkan tangannya yang terulur, sambil berseru marah, "Hentikan aktingmu. Kenapa kamu menyetir begitu cepat? Apa kamu tidak tahu kalau itu berbahaya?" Dia mengernyitkan dahinya dengan penyesalan palsu dan membantah, "Kau sendiri yang menyuruhku untuk cepat. Aku melaju kencang karena kau sedang terburu-buru." Dia dengan cerdik melemparkan kesalahan padanya dengan ekspresi polos, seolah-olah dialah orang yang tidak masuk akal. Kalau ada bawahannya yang melihat ini, mereka pasti akan tercengang melihat ekspresinya. Dia selalu menjadi bos yang dingin dan acuh tak acuh, namun, saat ini, dia cemberut dan mengerutkan kening dengan polos, sementara matanya menari-nari karena geli. Ini akan menjadi pemandangan yang mengejutkan bagi mereka. Di mata mereka, dia sombong dan menyendiri, dan jarang berbicara atau tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan dia tidak mudah terpancing untuk bereaksi. Dia memiliki paras yang menarik perhatian, tetapi karena sifatnya yang acuh tak acuh, sulit bagi siapapun untuk dekat dengannya. Dia tidak pernah tersenyum pada siapapun kecuali putranya, namun, saat ini, dia tersenyum pada wanita ini. Namun, dia tidak tahu semua itu, jadi dia tidak menyadari perhatian dan kepedulian ekstra pria itu padanya. Sebaliknya, dia merasa bahwa pria ini benar-benar nakal karena mempermainkannya dengan masalah yang berbahaya seperti itu. Tidakkah kau merasa bahwa kau mengemudi terlalu cepat? Jalan dari villa di pinggiran pegunungan menuju pusat kota yang ramai itu panjang dan berliku.
Jarak dari villa ke tempatnya sekitar 50 kilometer, namun ia hanya butuh waktu 20 menit untuk menempuh jarak tersebut. Kita pasti tahu seberapa parah kemacetan lalu lintas di ibu kota. Ia menghabiskan waktu sekitar 15 menit untuk melewati lalu lintas kota, yang berarti ia hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk berkendara melalui jalan pegunungan sepanjang lebih dari 30 kilometer. Apa ini? Kecepatan kereta bawah tanah tercepat hanya 493 km per jam. Kemudian kecepatannya dikurangi menjadi 300 km per jam setelah terjadi kecelakaan hebat. Ia hampir kehilangan pendengarannya saat mereka melaju dengan kecepatan 400 km per jam sebelumnya. Hingga kini, telinganya tak henti-hentinya berdengung. Dia mengabaikannya dan hanya membuka pintu mobil untuk turun, tetapi hampir terpeleset dan jatuh ketika kakinya lemas. Diam-diam dia kesal dengan dirinya sendiri karena menjadi takut dengan aksi-aksinya. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Ada kalanya dia berpikir bahwa mobilnya akan secara tidak sengaja berbelok ke arah barikade dan jatuh dari tebing. Duduk di kursi penumpang, jantungnya tidak berhenti berdebar-debar karena pengalaman yang menakutkan itu. Sungguh nyaris lolos. Bisakah pria ini menjadi pengemudi yang lebih aman? Dia melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah larut malam, apakah Yuyu sudah tidur? Dia sedikit mengatupkan bibirnya karena kesal. Sejak Yuyu lahir, dia selalu tepat waktu. 248 kamu telah hilang. Tanpa sosok ayah untuk tumbuh dewasa, dia bersumpah untuk melakukan yang terbaik untuk mengisi kekosongan ini untuk Yuyu. Begitu dia mulai bekerja, sesibuk apapun dia atau seberapa larut dia bekerja, dia akan selalu menyisihkan waktu untuk makan malam bersamanya. Bahkan jika dia harus mengajukan cuti, dia akan bergegas pulang untuk menemani Yuyu makan malam sebelum kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Meskipun tindakannya mengakibatkan banyak ketidakpuasan, dia tidak pernah membuat pengecualian dan kembali setiap hari untuk makan malam. Jika ada keadaan darurat di tempat kerja atau janji temu yang tidak dapat ia tinggalkan, ia akan memberitahu anak itu dan memohon izin terlebih dahulu. Meskipun anak laki-laki itu akan protes dan mengungkapkan kekecewaannya, paling-paling ia akan mengingatkannya, dengan nada kesal, untuk makan tepat waktu dan pulang ke rumah secepat mungkin. Namun, jarang sekali dia tidak pulang ke rumah selama 1 malam penuh. Waktu itu sebelumnya adalah yang pertama. Tadi malam adalah yang kedua. Hari ini adalah hari ketiga. Selama 2 hari berturut-turut, dia tidak bisa makan malam bersamanya, dan Yun Sishi merasa sangat menyesal. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jendela apartemennya, lampu masih menyala. Hatinya dibanjiri kehangatan, juga rasa sakit yang tumpul. Anak laki-laki kecil itu, apakah dia sengaja membiarkan lampu menyala untuk menunggu kepulangannya? Yun Sishi ingin segera menuju ke unitnya, tetapi pria di dalam mobil menghentikannya. Pergi begitu saja. Dia memperhatikan bahwa dia hendak pergi ke apartemennya begitu saja, dan ketidakpuasan mulai tampak di wajahnya. Apa lagi yang kau inginkan? Dia dengan kesal berbalik menghadapnya. Tidak ada hal lain yang ingin kau katakan. Dia menatapnya dalam-dalam, matanya yang cekung tampak berkilau samar di bawah sinar bulan. Aku pulang. Dia berbalik, berjalan ke pintu, dan membukanya dengan kartunya. Yang terdengar hanyalah suara pintu tertutup di suatu tempat di tangga. Ia tetap duduk di mobilnya sambil tanpa sadar tersenyum. Ia mengangkat matanya sedikit untuk melihat satu-satunya jendela di lantai 10 yang masih memiliki lampu dalam ruangan. Tiba-tiba, sebuah pikiran mendalam melintas di matanya. Yun Sishi adalah ibuku, Ibu Yun Tianyu. Aku akan melindunginya selama sisa hidupku. Aku tidak akan membiarkannya disakiti atau disakiti dengan cara apapun, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Suara anak yang muda namun dewasa bergema di telinganya. Muda dan dewasa, kedua kata ini secara paradoks sangat cocok untuk anak kecil itu. Suaranya, penampilannya, dan terutama tubuhnya yang rapuh tampak muda. Usianya baru 6 tahun, kelembutan masih terpancar di wajahnya, dan suaranya penuh dengan kewanitaan. Kedewasaannya adalah keangkuhannya, cara bicaranya yang bijaksana, dan wataknya yang tenang. Dia tidak dapat memahami dengan tepat mengapa jiwa yang dewasa tinggal dalam tubuh yang begitu kecil. Ia sudah dewasa sampai pada titik yang mengejutkan, bahkan baginya. Dia keluar dari mobil dan mengambil sebungkus rokok. Dia menempelkan sebatang rokok di bibirnya dan menyalakannya. Bersamaan dengan kilauan samar,
Aroma khas rokok menyebar di tiup angin malam. Yun Sishi membuka pintu dan disambut oleh cahaya lembut dari ruang tamu. Senyuman samar muncul di wajahnya. Dia berjalan ke ruang tamu dengan penuh penyesalan dan berkata, "Yuyu, ibu sudah kembali." Namun, dia tidak mendapat tanggapan atas panggilannya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan mendengar suara hentakan kaki yang cepat dari ruang belajar, yang akan segera diikuti oleh kemunculan Yuyu di lorong dengan senyum cerah, saat dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia akan memanfaatkan wajah imutnya untuk meringkuk dalam pelukannya, seperti kucing yang bertingkah malu-malu. Saat ini, suasananya sunyi senyap. Apakah dia sudah tidur? Dia memasuki ruang belajar dengan ekspresi bingung dan melihat layar laptop dan mesin faks masih menyala, namun tidak terlihat anak laki-laki itu. Dia berseru dan bergegas ke kamar tidur. Dia bahkan menjatuhkan diri ke lantai untuk mengintip ke bawah tempat tidur. Apakah dia bermain petak umpet dengannya untuk menakut-nakutinya sebagai hukuman karena tidak pulang ke rumah selama 2 hari? 249 kritik dan tuduhan. Dia berseru dan bergegas ke kamar tidur. Dia bahkan menjatuhkan diri ke lantai untuk mengintip ke bawah tempat tidur. Apakah dia bermain petak umpet dengannya untuk menakut-nakutinya sebagai hukuman karena tidak pulang ke rumah selama 2 hari? Namun dia tetap tidak dapat menemukannya. Tiba-tiba dia merasa sedikit khawatir. Dia bergegas ke balkon dan melihat ke bawah dengan panik sambil mencengkeram pagar untuk mencari dukungan. Ketika dia tidak melihat ada kejanggalan di sana, dia sedikit tenang. Ponselnya rusak, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal menakutkan. Dia tidak melihat anak laki-laki itu dimanapun. Rumah mereka hanya sebesar ini, sebuah flat 2 kamar seluas 60 kaki persegi. Dia telah mencari di setiap sudut dan celah unit itu, tetapi, selain dia, tidak ada orang lain di apartemen itu. Dia sangat ketakutan dengan kejadian ini. Dia kembali ke ruang tamu dan melihat sebuah ponsel di lantai di sudut meja. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya, samar-samar menyadari bahwa Yuyu entah bagaimana berhasil mengubah ponselnya menjadi telepon pintar. Dia masih bingung ketika melihat ada catatan yang tertinggal di atas meja. Dia mengambilnya. Ada nomor telepon yang tertulis di catatan itu. Karena merasa tidak enak, dia mengangkat telepon genggam Yuyu dan menekan nomor itu dengan tangan gemetar. Suara Li Hanlin yang tenang namun sangat khawatir terdengar di telepon. "Apakah kamu Ibu Yuyu?" Karena itu telepon putranya, ide penelepon selalu ditampilkan setiap kali ada yang menelepon. "Aku. Kamu, saya kepala sekolah TK Yuyu. Nyonya Yun, kita pernah bertemu sebelumnya." "Halo, Tuan Li, bolehkah saya bertanya apakah Anda?" Saat itu, dia bingung bagaimana cara mengajukan pertanyaannya, tetapi dia mendengar Li Hanlin melanjutkan dengan nada bicara yang sangat serius, "Nyonya Yun, apakah tubuh Yun Tianyu selalu dalam kondisi yang buruk? Apakah dia menderita insufisiensi koroner akut?" Begitu mendengarnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dia mendapat firasat, dan hatinya berdesir. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Iya, Tuan Li, apakah Anda tahu di mana Yuyu?" "Saya baru saja sampai di rumah, dan saya tidak melihatnya di sekitar." "Anda meninggalkan catatan di atas meja." "Saat ini dia ada di rumah sakit. Belum lama ini, dia menelepon saya untuk mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Saya datang secepat yang saya bisa dan mengirimnya ke rumah sakit." Li Hanlin berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara tegas, "Nyonya Yun, saya harus mengkritik Anda. Sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, bagaimana Anda bisa meninggalkan seorang anak sendirian di rumah? Meskipun Yun Tianyu biasanya sangat penurut dan dewasa, dia masih anak berusia 6 tahun. Dia masih muda, tetapi Anda mempercayainya untuk sendirian di rumah. Seorang anak tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kesadaran akan keselamatan. Kali ini, dia kambuh. Bagaimana dengan lain kali? Banyak orang tua seperti ini, dengan lalai meninggalkan anak-anak mereka sendirian di rumah. Seorang anak, karena sedang bermain-main, secara tidak sengaja jatuh dari balkon dan menderita luka parah. Media melaporkan seorang anak yang diracuni. Kejadian tragis seperti ini tidak ada habisnya. Anda harus merenungkan ini. Dia ketakutan setengah mati. Matanya basah karena teguran Li Hanlin, dan dia merasa sangat menyesal. Memang, Yuyu baru berusia 6 tahun. Bagaimana mungkin dia meninggalkannya sendirian di rumah? Awalnya, dia memiliki tubuh yang lemah. Tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya,
dia harus merawatnya dengan baik. Namun, dia tidak bertanggung jawab dan meninggalkannya di rumah selama seharian. Sekarang anaknya bahkan kambuh dan dikirim ke rumah sakit, tetapi dia tidak melakukan tugas dasar seorang ibu. Pesta, dia seharusnya tidak datang ke pesta itu. Alkohol, dia jelas tahu kapasitas alkoholnya, tetapi dia tetap maju. Untuk apa dia melakukan ini? Dia seharusnya tidak minum, tidak satu gelas pun dan tidak satu teguk pun. Semakin dia menyesal, semakin tak terkendali air matanya jatuh. 250 resah. Dia menutup mulutnya dengan tangannya dan bertanya dengan mata merah, "Maaf, Tuan Li. Ini salahku. Yuyu dirawat di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana." Aku ada di rumah sakit umum di dekat sini. Cepatlah ke sana. Yuyu tidak dalam kondisi yang baik. Dia kambuh dan masih tidak sadarkan diri. Pokoknya, hati-hati dalam perjalanan ke sini, aku akan merawatnya dengan baik. Dia tidak menunggu sampai dia selesai bicara. Dengan tergesa-gesa dia meraih tas yang telah dia taruh sebelumnya, mengunci pintu dan bergegas menuruni tangga. Mu Yaze hendak menyalakan mesin mobil di lantai bawah ketika dia melihatnya dari kaca spion. Dia menerobos pintu dan berlari menuju gerbang dengan panik. Dia pikir itu aneh, jadi dia membunyikan klakson 2 kali. Klakson, klakson. Suara klakson itu sangat memekakkan telinga. Dia langsung waspada. Mengenali mobilnya, dia bergegas menghampiri tanpa ragu-ragu. Begitu membuka pintu, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Mu Yaze, antar aku ke rumah sakit umum." "Mengapa kamu pergi ke rumah sakit?" tanyanya bingung. Bahunya bergetar hebat. Dia mencengkeram tasnya erat-erat dan tampak mencela dan gugup. Dia tampak begitu gugup hingga tampak benar-benar kalah. "Yuyu ada di rumah sakit. Aku harus bergegas ke sana. Sekarang juga." Alisnya sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya mendekatinya. Dia pikir dia akan melakukan sesuatu padanya. Dia hendak menghentikannya tetapi dia melihatnya meraih sabuk pengamannya untuk membantunya mengencangkan sabuk pengaman. "Jangan takut, aku di sini," katanya pelan sebelum menyalakan mesin. Menginjak pedal gas, mobil melaju kencang melewati gerbang. Yun Sishi menatap profil samping pria itu, tercengang. Saat ini, wajahnya yang tampan dan bersudut tampak tegang, tetapi ekspresinya tetap tenang dan kalem. Menatap ke depan, matanya tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi dia juga tidak gugup sedikit pun. Meskipun saat ini dia merasa khawatir, tetapi entah mengapa dia tidak panik seperti sebelumnya. Kata-katanya yang menenangkan tampaknya telah menghapus semua ketakutan dan rasa tidak aman di dalam dirinya. Namun, mengingat betapa menyakitkannya bagi Yuyu ketika dirinya yang lebih muda kambuh, hatinya kembali terasa sakit. Pada saat ini, di bangsal rumah sakit, Li Hanlin yang sedang duduk di bangku di samping tempat tidur, meletakkan teleponnya. Di sampingnya, Yuyu yang katanya masih tidak sadarkan diri, dan tidak dalam kondisi yang sangat baik, sedang duduk dengan tenang dan diam di tempat tidur sambil membaca berita. Yuyu meletakkan koran dan melipat tangannya setelah melihatnya mengakhiri panggilan. Ia bersandar di kepala tempat tidur dan menatapnya tajam. Matanya yang gelap, besar, dan berair berkedip-kedip, dan ia bertanya kepadanya saat ia meletakkan telepon, apa yang dia katakan. "Saya tutup teleponnya. Dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini." Lin Hanlin kemudian bertanya, "Tuan, bagaimana penampilan saya?" "Awalnya tidak masalah, tapi apakah kamu sudah memberitahunya untuk berhati-hati di jalan?" tegurnya. "Bagaimana kalau ibu mengalami musibah di jalan saat ia sedang terburu-buru datang ke sini dengan panik?" Wajah Li Hanlin berubah muram dan dia menjawab dengan marah, "Benar. Aku khawatir dia tidak mendengarnya dan menelepon balik, tetapi tidak ada yang menjawab." Yun Tianyu memeluk lengannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Diam-diam, dia menjabarkan persamaan demi persamaan di dalam kepalanya. Jarak antara apartemen mereka dan rumah sakit adalah 30 km. Stasiun kereta berada di depan gedung apartemen mereka, dan halte bus berjarak beberapa meter lagi. Jika dia naik bus, dia akan sampai di rumah sakit di halte berikutnya dan tidak perlu pindah. Kereta terakhir berangkat pukul 9, dia tidak akan sampai. Busnya terlalu lambat, jadi jelas ibunya akan memilih naik taksi. Dia akan mencapainya dalam waktu paling lama 45 menit. Saat dia di sini, bertindaklah sesuai dengan apa yang telah kukatakan. Jangan membocorkan dirimu sendiri.
Kamu harus memberi dampak, akan lebih baik jika dia benar-benar menyesali perbuatanmu. Selanjutnya bab 251 skema anak kecil.